Hai minasan, konnichiwa. Kali ini kita akan belajar setelah kata tunjuk benda. Sekarang kita akan belajar mengenai kata tunjuk tempat. Nah, ada apa saja di kata tunjuk tempat? Yaitu ada koko, soko, asoko. Ya, jadi setelah kalian mempelajari bab ini, kalian akan bisa menunjukkan suatu tempat, menanyakan suatu tempat. Nah, tempat-tempat kosakatanya seperti apa dalam bahasa Jepang, kita akan pelajari di bab ini. Oke, next. Oke, yang pertama ada koko. Koko. Selanjutnya ada soko. Soko. Lalu asoko. Asoko. Nah, koko, soko, asoko, bedanya apa? Ada yang tahu? Nah, jadi koko seperti yang kita lihat di gambar ya, si pembicara itu menunjukkan koko, menunjuk koko di sini. Ya, dari gambar udah kelihatan ya, koko sama dengan di sini, soko sama dengan di situ, asoko sama dengan di sana. Ingat, di sini, di situ, di sana. Lalu timbul kata pertanyaan. Kata tanyanya yaitu doko. Doko. Doko artinya betul, di mana? Di sini, di situ, di sana, di mana? Nah, sampai sini bisa ya. Lalu ini ada bagannya juga mengenai koko, soko, asoko dari sudut pandang pembicaranya. Nah, si perempuan ini kita sebut dia adalah pembicara. Lalu laki-laki ini disebut lawan bicaranya. Nah, jika tempatnya dekat dengan si pembicara, maka disebut betul, koko. Jika tempatnya dekat dengan si lawan bicara, tapi jauh dari pembicara, disebut soko di situ. Nah, kalau tempatnya itu jauh di antara keduanya, maka disebut asoko. Oke, sampai sini paham ya? Next. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Di sini bisa dibaca koko wa jimusho desu. Koko wa jimusho desu. Jimusho artinya adalah kantor. Office ya, dia menunjukkan office. Koko wa jimusho desu. Di sini adalah kantor. Oke. Ingat ya pola kalimatnya. Nani wa nani desu. Koko wa nani desu. Nani di sini jimusho ini bisa diganti ya. Misalkan bisa sekolah, bisa rumah, bisa kamar, dapur dan lain-lain. Oke, kita renshu ya, kita latihan. Nah, di sini ini di mana? Ini gambar apa? Betul, ruang kelas. Ruang kelas dalam bahasa Jepangnya yaitu, ada yang tahu? Hai, kyoshitsu. Kyoshitsu. Nah, kalau dijadikan kalimat, di sini adalah ruang kelas. Jadinya apa? Ayo kita main tebak-tebakan dulu. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat jawabannya. So, koko wa kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. Di sini adalah kelas. Gampang ya? Gampang banget. Next. Nah, tadi sudah contohnya koko, sekarang contohnya soko. Kita baca sama-sama. Soko wa erebeta desu. Ulangi. Soko wa erebeta desu. Erebeta artinya lift. Dari kata elevator ya. Dia ditulis pakai katakana karena dia kata serapan. Erebeta lift. Nah, lihat gambarnya lift. Kenapa pakai soko? Karena tempatnya itu lebih dekat dengan si lawan bicara dibanding si pembicaranya. Ya, di situ adalah lift. Soko wa erebeta desu. Paham ya? Oke, kita renshu lagi. Nah, di situ tuh apa ya? Apa ini? Betul, tangga. Bahasa Jepangnya tangga apa? Oke, betul, kaidang. Kalau dibuat kalimatnya gimana? Saya hitung sampai 3 detik aja. 1, 2,
3. Oke, kalian bisa jawab sendiri ya. Jawabannya adalah Soko wa kaidan desu. Soko wa kaidan desu. Di situ adalah tangga. Oke, paham ya? Contoh yang ketiga, Asoko. Kita baca Asoko wa toire desu. Asoko wa toire desu. Oke ya, bisa dilihat dari gambarnya ya, kalau toire itu adalah toilet. Oke, kenapa dia pakai asoko? Karena lokasinya itu jauh dari keduanya, baik si lawan bicara maupun si pembicara. Oke, kita latihan renshu shimashou. Nah, ini apa nih? Bendanya jauh dari keduanya, tempatnya. IMC. Bangunannya ini kira-kira apa? Betul, ini adalah kantor. Ya, di sana adalah kantor. Bahasa Jepangnya gimana? Saya hitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita cek ya jawaban kalian benar atau enggak. Nah, jawabannya adalah Asoko wa kaisha desu. Asoko wa kaisha desu. Di sana adalah perusahaan. Kaisha itu adalah perusahaan. Ini IMC itu maksudnya perusahaan IMC ya. Oke. Nah, di sini ada Koko, Soko, Asoko, Doko versus Kochira, Sochira, Hachira, Dochira. Nah, kira-kira kalian tahu gak nih bedanya apa? Kalian sering sebut loh, ini di yel-yel bahasa Jepang. Dochira, Kochira, ya gitu kan? Nah, artinya sama-sama di sini, di situ, di sana, dan di mana. Tapi perbedaannya, kalau Koko, Soko, Asoko, Doko itu, ini adalah bentuk biasa, formal tapi biasa. Bisa digunakan oleh orang tua, anak kecil, teman sebaya. Nah, pakainya ini. Tapi kalau kochira, sochira, achira, dochira itu adalah bentuk sopan. Ya, bentuk sopan. Kalau bahasa Jawa tuh ada Jawa inggil ya, Jawa kromo gitu. Nah, bahasa Jepang juga sama kayak gitu. Ini bahasa sopannya. Biasa dipakai ke orang yang baru dikenal atau orang yang lebih tua atau atasan kita. Nah, ini pakainya kochira, sochira, hachira, dan dochira. Oke, sampai sini paham ya? Nah, untuk penggunaannya doko dan dochira itu seperti apa? Nah, doko, contoh kalimatnya. Kore wa doko no kuruma desu ka? Kita sudah belajar partikel no ya di bab sebelumnya. Kore wa doko no kuruma desu ka? Tadi doko itu artinya di mana. Kuruma itu artinya mobil. Nah, maksud di sini adalah mobilnya di mana? Bukan begitu. Tapi maksudnya adalah ini mobil dari mana? Doko no kuruma desu ka? Mobil dari mana? Gitu maksudnya ya. Jawabannya Kore wa nihon no kuruma desu. Ini adalah mobil Jepang. Nihon. Ya, kalau misalkan mobil Indonesia berarti Kore wa Indonesia no kuruma desu. Oke, paham ya? Next, untuk penggunaan dochira. Dochira bisa dipakai untuk okuni, kaisha, daigaku. Okuni itu artinya apa? Okuni artinya adalah negara. Kaisha tadi ya perusahaan. Daigaku artinya perguruan tinggi atau universitas. Wa dochira desu ka? Nah, ini untuk dochira ini penggunaannya untuk menanyakan okuni, kaisha atau daigaku. Sesuatu yang baru kita tanya ke orang yang kita kenal, baru kenal gitu ya. Negaranya dari mana? Nah, itu kan biasanya orang baru kan. Kaisha juga perusahaannya dari mana? Nah, itu juga biasanya orang baru ya. Universitas juga baru-baru kenalan, makanya pakai dochira. Okuni wa dochira desu ka? Indonesia desu. Dari Indonesia. Contohnya seperti itu. Paham ya? Nah, ini contohnya. Okuni wa dochira desu ka? Negaranya dari mana? Kuni wa Amerika desu. Negaranya Amerika. Ya, tadi ini okuni, kok ini kuni? Nah, dua-duanya artinya benar negara, tapi okuni itu adalah bentuk sopannya, dipakai o. Bahasa Jepang kromo lagi. Ya, jadi sopan banget. Okuni wa dochira desu ka? Nah, jawabnya boleh pakai o, boleh enggak. Kuni wa Amerika desu. Nah,
Renshu shimasho. Kita renshu ya. Nah, ini saya kasih kalian waktu untuk renshu. Kira-kira dia nanya apa? Toilet ya. Kalau nanya toilet, dia jawabnya seperti apa? Silahkan dijawab dalam hati. Oke, kita lihat jawaban kalian bener nggak nih? Nah, dia menanyakan toilet. Toire wa doko desu ka? Toilet ada di mana? Dia nunjuk ke sana. Jawabannya, asoko desu. Asoko desu. Toiletnya ada di sana. Karena jauh di antara keduanya, makanya dibilang asoko. Paham ya? Next, renshu yang selanjutnya. Nah, kira-kira kalau situasinya kayak gini, bahasa Jepangnya gimana nih? Ini Mira. Mira, tanda tanya. Mira. Oke, coba kita cek jawabannya. Nah, Mira-san wa doko desu ka? Mira-san ada di mana? Mira-san asoko desu. Ingat ya, untuk nama orang pakai sang. Mira-san, Aisyah-san. Siapa lagi? Contohnya Yudi Sensei. Nah, kalau sensei nggak usah pakai sang lagi. Yudi Sensei wa doko desu ka? Kayak gitu ya. Oke. Nah, setelah ada koko, soko, asoko, kita pakai kata nangai. Setelah ada kata doko ya, di mana sekarang kata tanya yang kedua yaitu nangai. Nangai itu artinya adalah untuk menanyakan lantai berapa. Lantai berapa? Lihat ya. Di sini ada contohnya lantai 1, 2, 3, 4, 5. Kutsu uriba wa nangai desu ka? Kutsu uriba itu artinya toko sepatu ya. Uriba. Oke. Nah, ini adalah contohnya ya. Lantai 1 ikai, 2 nikai, 3 sanggai, 4 yongkai, 5 gokai, 6 rokai, 7 nanakai, 8 hakkai, 9 kyukai, 10 jukai. Ingat baik-baik ya. Boleh, kalau mau di screenshot boleh. Ini lantai 1 sampai 10. Sebenarnya konsepnya sama sih, kayak 1 ngitung ichi nih sang, tinggal tambahin kai. Tapi ada beberapa yang spesial ya, yang di biru, yang hijau-hijau ini spesial. Nah ya, silakan dibaca. Oke. Nah, contohnya ini di sini lantai 1, 2, 3, 4, 5. Contoh pola kalimatnya, kutsu uriba wa nangai desu ka? Kutsu uriba wa nangai desu ka? Tempat penjualan sepatu lantai berapa? Kita lihat sepatu ada di lantai berapa? Lantai 3. Nah, jawab sanggai desu ya. Sanggai. Nah, paham ya sampai sini ya? Gampang. Oke. Nah, ini kira-kira ini lantai berapa nih? Lantai 2. Ini kira-kira gambar apa? Ini gambar resepsionis ya. Silahkan kalian berlatih sendiri. Resepsionis ada di lantai berapa? Oke, silahkan boleh dijawab dalam hati. Oke, cukup sampai sini saja penjelasan mengenai koko, soko, asoko, dan doko. Minasang, mudah-mudahan setelah belajar ini kalian semua bisa paham ya. Menunjukkan tempat dalam bahasa Jepang. Ingat-ingat kosakatanya, dibaca lagi, dan dipelajari. Oke ya, sampai sini saja. Terima kasih semuanya. Arigatou gozaimasu.